Alumni bicara teknik arsitektur yang bermula dari Politeknik. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Pak. Sampai ketemu lagi kita di studio ini ya. Iya, Pak. Setelah sekian lama melanglang buana di kampus, ternyata Pak Andi sudah bertugas di Jakarta. Ya. Mungkin publik ini mengetahui dulu. Iya. Pak Andi. Ya. Silakan Pak Andi, kita memperkenalkan diri mungkin. Ya, nama saya Andi Agus Riyadi. Jadi tahun 92 itu saya kuliah di Politeknik, Pak. Iya. Politeknik jurusan Telkom, Ya. Elektro Telkom. Kemudian 1 tahun berikutnya itu saya lulus di Teknik Arsitektur Unhas. Waktu itu saya berpikir nanti setelah selesai Politeknik kan akan lanjut juga ke S1. Iya, iya. Kenapa enggak lanjut sekalian S1 aja S1 di arsitektur? aja. Ya, itu seperti itulah, Pak. Jadi saya kuliah di arsitektur di 93 dan selesai tahun 99. Iya. Iya. Jadi sekarang tugas di mana Pak Andi? Setelah selesai kuliah dari Unhas, mengambil teknik arsitektur ya. Ya. Saat ini saya bertugas sebagai tenaga ahli di Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Pedesaan, Pak. Berkantor di Kalibata, TMP Kalibata nomor 17 Jakarta Selatan. Luar biasa ya. Jadi teknik arsitek masuk ke desa. Iya. Nah terus sekarang setelah dari Politeknik pindah ke arsitektur, apa yang membedakan di situ Pak Andi? Awalnya seperti ini, Pak. Jadi sebenarnya awalnya itu saya mau lanjut dua-dua sebenarnya. Mulai jadi dua. Jadi sebenarnya saya itu kuliah di Politeknik 4 semester. Oh, pas 4 semester, Pak, 2 tahun. Meskipun saya kuliah di arsitek 93, tetapi saya juga lanjut di Politeknik itu selama 2 tahun. Namun pada saat 3 semester itu kan ada ini, Pak ya, standar IP yang harus dikejar. Akhirnya saya harus mundur. Terpaksa mundur waktu itu. Mundur, ya? Iya. Karena IP harus 4,5 3 semester. Seperti itu, Pak. 4,5 semester. Kalau tidak Iya. di DO. Kalau gitu. tidak DO. Iya, seperti itu. Jadi ada kebanggaan tersendiri bahwa pernah kuliah di Politeknik selama 4 semester ya Pak Adi ya. Ya. Mungkin karena apanya yang kita senang sehingga kita mau berjalan dua ini. Teknik elektro dan teknik arsitek ini. Iya. Sebenarnya di Politeknik ini memang arahnya itu siap kerja, Pak. Jadi memang kami rasakan betul-betul siap kerja. Iya. Karena semua pelajaran itu memang bisa langsung diaplikasikan seperti itu. Bisa langsung diaplikasikan Iya, di dunia kerja, Pak. Sementara di arsitek itu kan awalnya ya kami ikuti saja seperti itu. Tidak jiwanya sebenarnya ke TD Elektro, tapi karena lulus di arsitek iya, terpaksa ambil arsitek. Terpaksa ambil arsitek, Pak. Sekali. Tapi sebenarnya dua-duanya senang ini. Dua-duanya Jadi senang. sampai saat ini dua-duanya sering saya pakai, Pak, di dunia kerja. Di dunia kerja itu. Iya. Ya. Nah, hijrah ke Jakarta itu tahun berapa, Pak Andi? Ke Jakarta itu 2017, Pak. Oh, 2017. Iya. Baru juga kita. Jadi kami pernah juga di Kementerian PU, Pak. Jadi di Kementerian PU saya sebagai tenaga ahli Generic Capacity Building. Iya. Itu terkait dengan reformasi birokrasi pemerintahan. Oh, terkait. Jadi kami mendampingi Kota Palangkaraya waktu itu terkait dengan reformasi bidang pemerintahan, Pak. Pemerintah. Iya, khususnya peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Jadi sering-sering juga ya. Jadi sudah 2 kementerian yang ditempati sekarang ini sebagai tenaga ahli. Ya, 2. Di antara kedua itu, yang mana lebih bagus kita merasakan? Iya, masing-masing beda, Pak, sebenarnya. Iya. Sebenarnya untuk peningkatan kapasitas itu sebenarnya di Kementerian PU itu sangat berhubungan dengan arsitek, Pak. Sebenarnya itu berhubungan langsung, bersentuhan langsung Dengan disiplin ilmu kita. dengan disiplin ilmu kita. Kalau Di Kementerian Desa juga sebenarnya seperti itu, Pak. Tapi kita lebih banyak ke pengembangan ekonomi, Pak, di desa. lebih ringan kerjanya sebagai tenaga ahli.
lebih ringannya itu tidak bersentuhan dengan banyak disiplin ilmu yang kita punya, Pak. Tetapi lebih meluas. Makanya saya sempat sampaikan bahwa dimanapun kita berada itu menimba ilmu itu diterima saja. Maksudnya meskipun anak kecil yang kita tempati, itu kita terima. Kita terima seperti itu ya. Seperti itu, Pak. Jadi sekarang tenaga ahli di Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan. Ya. Mungkin kalau kawasan pedesaan itu mungkin proyek-proyeknya bantuan Kemendes itu seperti apa, Pak itu? Ya, di kawasan pedesaan itu, Pak, ada beberapa tema yang kita angkat. Mulai kemarin di Kabupaten Bantaeng kami sempat dampingi selama 1 tahun anggaran, itu temanya terkait dengan agrowisata, Pak. Agrowisata. Ya. Jadi agro itu pertanian dan turunannya dan pariwisata. Masuk jagung kuning ini. Di sana banyak buah, Pak. Oh, banyak buah ya. Iya. Kemarin kan Dan sayur-sayuran seperti itu. Sayur-sayuran ya. Iya. Kayak di Jeneponto yang bagian pinggiran pegunungan bawah karang ya, apa nama, Kelara ya. Ya, Kelara. Kalau di sana Ulu Ere, Pak, di puncak gunung. Di puncak gunung. Bantaeng. Jadi seperti apa bantuannya ke masyarakat petani terkait masalah agro ini? Ya. Kalau agrowisata kemarin itu bantuannya seperti homestay. Homestay? Ya, tempat menginapnya untuk para wisatawan, Pak. Oh, bukan untuk petaninya? Bukan untuk petaninya. Ada juga untuk petaninya, Pak. Jadi banyak jenisnya. Oh, banyak jenisnya, ya. Iya. Kemudian ada juga terkait dengan produk unggulan yang ada di sana. Itu semacam minimarket, Pak. Iya. Minimarket. Jadi semua buah-buah itu di situ itu ditampung di minimarketnya Kementerian Desa, seperti itu. Berarti di sana menggunakan cold storage? Iya. Oh, disiapkan ya, Iya. dari Dirjen Pedesaan menyiapkan ini. Menyiapkan itu, Pak. Jadi kita itu mendata kira-kira untuk minimarket yang kita mau rancang bangun ini, itu kebutuhannya seperti apa. Kita buatkan RAB-nya, rencana anggaran biayanya. Kemudian kita sampaikan ke kementerian. Nah, itulah nanti yang akan turun ke kawasan pedesaan itu, Pak. Itu di pihak ketiga kan? Itu ada proses tender, Pak. Pihak ketiga. Ya. Ada proses lelang ya? Ya, ada proses lelang, Pak. Berarti proses lelangnya di pusat. Karena APBN, Pak. Berarti seluruh Indonesia ini yang mempunyai wilayah Bapak ini sebagai Dirjen Pengembangan Kawasan Pedesaan. Iya. Di Indonesia itu hanya 60, Pak. Namanya KPPN, Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional. Jadi yang dibiayai oleh APBN itu hanya 60 kabupaten kota, Pak. Termasuk Jeneponto. Termasuk yang ada di Sulawesi Selatan ini ada Kabupaten Baru, kemudian Sidrap, Pinrang dan Luhut Timur. Kemudian Bone itu masuk non KPPN, Pak. Berarti kalau kita melihat seperti Pinrang, Sidrap, ini adalah petani-petani makmur di sana, di mana petaninya kebanyakan sawah ya, padi ya. Agronya di daerah mana kalau sekitar itu Pinrang dengan Sidrap? Kalau di Sidrap itu memang seluruh wilayah Kecamatan Mari Tengah itu, Pak. Itu memang potensi padinya sangat luar biasa. Jadi yang penghasil beras terbanyak di Sulsel itu sebenarnya adalah Sidrap. Sidrap dan Pinrang ya. Iya. Jadi tema kawasannya untuk Sidrap itu adalah agropolitan, Pak. Jadi agropolitan itu pertanian, peternakan dan turunannya. Oh. Iya, seperti itu. Secara gratis bantuannya. Bantuannya gratis, Pak. Gratis ya, Pak. Iya. Bahkan malah di Sidrap itu dapat bantuan lagi dari negara apa ya? Dari donor negara lain, Pak. Iya. Iya. Kalau sumpamanya, Pak De, alumni seluruh universitas yang ada di Republik ini yang ingin berusaha menjadi agrobisnis, apa Dirjen Pedesaan bisa membantu itu? Bisa sekali, Pak. Sangat bisa. Apa syaratnya? Seperti apa? Makanya kayak di Kementerian Desa itu mengembangkan namanya UMKM. Oh, ada UMKM juga? Ada UMKM juga, Pak. Ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Ada BUMDes Bersama, Badan Usaha Milik Desa bersama. Artinya yang memiliki itu adalah antar desa, Pak. Kalau semua tadi bidang usaha itu, apa bisa perseorangan atau membentuk kelompok?
Ya, tetap membentuk namanya organisasi atau kelompok, Pak. Jadi kita juga ada kelompok usaha ekonomi produktif. Di masyarakat itu kita berikan bantuan berupa apapun kegiatannya yang mau dikembangkan. Nah, itulah yang kita bantu, Pak, peralatannya. Suatu peralatannya. Ya, tapi segala macam bentuk proses lelang ada di LPC, Dirjen Desa Tertinggal, PKP ya. Iya. Semua ada, Pak. Semua ada. Dirjen yang paling banyak adalah Dirjen PPMD ya. Iya. Karena betul-betul di sana paling banyak dirjennya ya. Paling banyak dirjennya dari semua kementerian yang ada. Betul tidak itu, Pak? Betul, Pak. Dan yang paling banyak anggarannya saat ini adalah di Kementerian Desa, Pak. Kementerian Desa paling banyak ya. Bisa dibagi-bagi ke alumni dong. Iya, Pak. Jadi selama ini kerjanya Pak Andi ini betul-betul memang mengelola suatu anggaran, mau APBN, bantuan dunia, seperti itu ya, Pak? Iya, Pak. Dan apa lagi yang bisa dikelola di Dirjen Pedesaan ini, di Kementerian Pedesaan ini? Jadi kemarin ini di Bantaeng kita agrowisata, di samping kita ada bantuan seperti homestay, kemudian juga ada minimarket, Pak, minimarket, kemudian ada juga bantuan yang berkaitan dengan pertanian seperti itu. Jadi minimarketnya itu di situ hasil pertanian dikumpul di situ, nanti pembeli datang ke sana. Iya. Semua jenis produksi yang berkaitan dengan buah, sayuran, itu semua masuk ke situ, Pak. Semua masuk ke sana? Iya, di minimarketnya, khusus untuk agrowisata itu. Berarti yang mengelola itu perangkat desa atau perangkat apa? Ada namanya BUMDesma, Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pak. Oh iya ya, BUMDes ya. Iya. Berarti dikelola sepanjang masa selama peralatan itu masih ada. Iya. Seperti itu. Itu. Jadi kalau di Sulsel ini hanya ada berapa? 5 kabupaten? 5 kabupaten, 1 non KPPN, Pak. Dan 4 itu KPPN. KPPN itu Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional. Jadi anggarannya murni dari APBN, Pak. Kalau yang Kabupaten Bone ini non KPPN. Non KPPN yang Bone. Iya. Tapi polanya masih sama dengan kawasan pedesaan, tetapi anggarannya masih dari anggaran daerah, Pak. Ya. Berarti sudah berjalan sekarang ini? Sudah berjalan. Sudah 2016 sudah berjalan, Pak. Berarti hanya proses lelangnya di 2016 ini? Iya. Oh, jadi 2 tahun berjalan, multi-year jadinya? Iya. Panjang juga ya. Berarti besar-besar anggarannya, Pak Andi ya? Ya lumayan, Pak. Untuk Kabupaten Sidrap kemarin itu sampai sekitar 6 sampai 8 miliar, Pak, setiap tahun. Setiap tahun dikucurkan dana itu. Dikucurkan dana itu. Termasuk di dalamnya ada mesin pembuat rak telur, Pak. Iya. Oh. Karena di sana kan penghasil telur. Jadi produk unggulan di Sidrap itu ada padi dan telur, Pak. Telur ayam ras. Jadi ini berkaitan dengan bantuannya itu ada mesin pembuat rak telur. Ada mesin pembuat rak telur. Iya. Kemudian ada mesin pembuat tepung beras. Iya. Kemarin direncanakan sebenarnya tepung beras yang sama skalanya dengan tepung yang sama dengan diproduksi Malaysia, Pak. Iya. Ya, namun ya mungkin kedepannya akan seperti itu. Jadi kita ada namanya master plan, Pak. Ya, yang menyusun itu adalah dari Kementerian Desa bekerjasama dengan Kementerian PU. Ya. Itu terkait dengan usulan-usulan yang dari desa yang akan diberikan bantuan seperti itu. Alumni arsitektur mengelola agrobisnis. Ya. Korelasinya bagaimana ini, Pak Andi? Kenapa bisa kita sebagai perancang bangun suatu rumah masuk ke dalam agrobisnis? Ini kan pertanian punya, ya kan lebih banyak itu. Jadi seperti itulah kenyataannya, Pak, bahwa di samping agrobisnis juga terkait dengan ilmu arsitektur juga itu ada. Karena kita juga membangun embung, Pak. Oh ya, embung. Iya, embung itu untuk persawahan. Kita buat perencanaannya, RAB-nya. Termasuk itu juga, Pak. Kemudian ada pasar kawasan. Ada pasar kawasan. Jadi pasar itu kita buat desainnya.
Kita buat RAB-nya dan kita mendampingi pembangunannya mulai dari posisi 0% sampai dengan 100%. Arsitek ada di mana-mana dan bisa didapat di mana-mana. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Iya Pak. Berarti kalau korelasinya elektro dengan arsitektur ini sudah cocok pada bidang dirjen pengembangan kawasan pedesaan. Iya. Ada arsiteknya, ada elektronya, mungkin solar cell-nya ya kembali ke sana. Ya. Apalagi mungkin kalau di desa-desa ini kan jangkauan listrik ini kan belum sampai ke sana ya jaringannya ya. Iya. Berarti dengan penerangannya juga, PLTS-nya juga Pak. Iya, PLTS-nya juga seperti itu Pak. Jadi kita juga ada program internet desa Pak. Oh, ada internet desa internet desa juga. Nah, ini kemarin kami menyampaikan ke teman-teman Politeknik khususnya yang Telkom. Iya. Ini sebenarnya kawasan kita ini yang berkaitan dengan internet desa. Iya, IT. Ya, karena di Sulsel ini masih banyak desa-desa yang belum mendapatkan jaringan internet, Pak. Internet WiFi gratis. WiFi gratis, apalagi saat ini anak-anak sekolah itu sangat membutuhkan internet. Dengan sistem online sekolahnya ya, sistem Zoom ini anak sekarang akibat pandemi. Iya. Nah, bagaimana melihat ini Pandi agrobisnis dengan pandemi? Dengan ada enggak terus drastis? Kita melihat saat ini yang tidak terkena dampak secara langsung Pak itu pertanian. Agro itu tidak terkena dampak. Takut corona ke sana. Iya, karena ini terkait dengan biaya produksi itu tidak berpengaruh terkait dengan pandemi itu. Konsumen juga tetap aja. Karena saya melihat konsumen selama pandemi ini semua makan sayur-sayuran. Semua makan nasi Pak, mau makan sayuran. Ya, jadi terkait dengan agrominapolitan, agrowisata itu masih tetap jalan sampai saat ini. Agrobisnis semua berjalan. Agrobisnis juga seperti itu Pak. Berarti memang pertanian kita masih kuat ya. Ya. Sekalipun mungkin kalau kita berpikir ini perekonomian drop akibat adanya pandemi, agrobisnis tetap eksis ya Pak. Ya. Berarti memang Kementerian Desa ini sangat peduli ya dengan sangat peduli dengan masyarakat yang tertinggal, petani-petani yang tertinggal, bagaimana memberikan bantuan-bantuan baik berupa barang ya, materi atau teknologi seperti itu Pak. Iya. Di antara penempatan suatu proyek dari Kemendes ini di 5 kabupaten, yang mana agak ribet masyarakatnya Pak? Istilahnya susah diatur. Ya, hampir semua kabupaten itu agak sulit Pak ya. Tetapi kita tugasnya ya, disitulah tugas kita mendampingi pemerintah dan masyarakatnya sekalian Pak. Memberikan penyadaran, kemudian mendampingi. Nah, itulah tugas kami sebagai tenaga ahli mendampingi kawasan pedesaan seperti itu Pak. Jadi kami harus meyakinkan pemerintah daerah bahwa dengan adanya program ini itu sangat membantu masyarakat yang ada di desa. Sekalipun daerah Texas juga. Sekalipun daerah Texas itu kita masuk saja Pak. Tidak ada masalah bagi kami. Ya. Mungkin ada harapannya Pak Andi sebagai tenaga ahli dari arsitektur dan teknik elektro, bagaimana proses bantuan ini agar terserap dan bermanfaat untuk bagi bangsa dan negara ini? Iya. Jadi seperti ini Pak. Jadi di Kementerian Desa itu ada namanya petunjuk teknis. Iya. Ya, kita laksanakan saja sesuai dengan petunjuk teknis dan berjalan sesuai dengan jalurnya. Jadi itulah tugas kita sebagai tenaga ahli, bahwa kita harus memastikan bahwa bantuan ini tuh sampai di masyarakat dan sampai di masyarakat desa Pak. Langsung. Tidak ada potongan dan sebagainya. Juknis yang mengatur. Yang mengatur. Berarti memang di dalam suatu proyek ini susah gampang juga Pak ya. Iya betul Pak, susah gampangnya. Terkadang di
bahkan di pemerintah daerah itu ya ada juga yang mau membelokkan ini anggarannya ini sebagian masuk di kantong. Tapi kami sebagai tenaga ahli itu memantau seperti itu, Pak. Tidak boleh ada korupsi dalam tidak itu. Boleh kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat. Iya. Betul juga, Pak. Karena memang salah satu pengawasannya ini dana yang turun ini harus betul-betul langsung ke masyarakat yang menerimanya, yang berhak sebagai penerima bantuan. Kalau kita melihat Kemendes ini kebanyakan berhubungan langsung dengan pedesaan. Berarti kalau kita lihat kementeriannya itu kan dirjennya itu kebanyakan dari jabatan politis ya, Pak dia. Bukan dari karir struktural naik menjabat dirjen atau dari struktural. Biasanya dari struktural, Pak. Biasanya kalau misalnya dirjen itu awalnya dari direktur, kemudian naik sebagai dirjen. Dari kementerian lain ini ya. Bisa dari kementerian lain juga seperti itu, Pak. Iya. Berarti sumber dananya tadi dari Bank Dunia, APBN, dan CSR ya. CSR, kemudian perusahaan juga seperti itu, Pak. Perusahaan itu. Yang terkait dengan tema yang ada di kawasan tersebut. Kalau pertanian ya perusahaan yang berkaitan dengan pertanian. Kalau peternakan ya perusahaan yang berkaitan dengan peternakan, itu semua kita lakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membantu masyarakat. Proses lelang di LPSC, bagaimana dengan kepengurusan mungkin penagihan termen? Ada proses seperti itu? Prosesnya langsung ke pihak ketiga, Pak. Jadi pihak ketiga berhubungan langsung dengan Dirjen PKP. Jadi kami sebagai pendamping itu tidak mengurusi berkaitan dengan termen. Kami hanya mendorong, Pak. Kalau misalnya ada yang terlambat atau ini, itu kami hanya menyampaikan ke Dirjen PKP. Jadi kami sebagai tenaga ahli ini sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari kementerian, khususnya di Dirjen PKP ke pemerintah daerah, Pak. Jadi ada yang tidak ketemu, tugas kami di situ menjembatani, mencarikan solusi seperti itu. Berarti pihak ketiga tetap menagih ke Jakarta ya, Pak? Iya, Pak. Mengatur administrasinya. Iya. Ketika ada pemerintah setempat mau mengalihkan ini, Bapak data sebagai polisinya ya. Iya. Iya. Menjaga negara untuk kebersamaan masyarakat. Iya. Tetapi kadang kita ketemu di masyarakat itu petaninya oke lah, nanti saya tanda tangan Pak apa saja, walaupun dia tidak lakukan, anggaplah seumpamanya agrobisnis dia tidak menanam buah-buahan atau apa. Ada biasa kejadian seperti itu? Ada juga, Pak, seperti itu. Tapi kami sebagaimana tadi pesan Ibu Dirjen bahwa apapun yang terjadi di lapangan itu sampaikan ke kami. Jadi apapun yang mau jelek, mau baik itu kami sampaikan ke kementerian, karena kami fungsinya sebagai perpanjangan tangan, Pak, dari Kementerian Desa. Sebagai pengawasan. Luar biasa deh Pak dia kerjanya. Iya. Kadang kalau masuk daerah datang lagi nih pengawas, tutupkan pintu. Iya. Karena kan sulit kan kadang kalau pihak ketiganya mau kerjasama dengan masyarakatnya, dia bisa men-100-kan umpamanya pekerjaan, tetapi fisiknya tidak ada, itu kan kadang merepotkan sebagai pengawas. Ya. Iya, betul. Oke, Pak Andi, alumni bicara Open Your Mind. Malam ini kita bertemu sebagai alumni dari Politeknik, alumni dari Unas Arsitek, tenaga ahli di Kemendes Dirjen Pengembangan Kawasan Perdesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.